Pada hari ini kita terlebih dahulu berdoa agar pelaksanaan kita selama pembelajaran dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bang Willy. Sebelum kita belajar, adalah kita berdoa. Berdoa dulu. Pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu? Enggak? Tepuk semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu. Sakila, Airin Rahmini, hadir. Dewanti, hadir. Yesi, hadir. Resiliana, hadir. Nurhafiza, hadir. Mary, Rifki, hadir. Lilian, hadir. Hurairai dan Syah, hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita sebelum belajar kita harus literasi membaca Al-Quran. Sekarang yang dipimpin oleh Nur Hafiza ya. Silakan Kak Nur Hafiza dipimpin membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Indonesia Raya, dimohon kepada seluruh anak-anak berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya ya. Indonesia
sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin mengulang materi minggu lalu. Ada yang ingat materi minggu lalu apa? Tentang apa? Makna sholat dan zikir. Masya Allah. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa itu makna sholat? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Silakan Kak. Sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah, kita aplaus dulu untuk kakak kita. Selanjutnya, tadi kan itu sudah makna sholat, kita paham kan? Selanjutnya makna zikir, ada yang tahu? Saya pula. Silakan Kak Resiliana. Zikir adalah diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Masya Allah, tepuk tangan juga untuk Kak Resiliana. Baik, sudah paham ya materi minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bab 4 tentang mengagungkan Allah dengan tunduk dan patuh pada perintahnya, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi bab 4, yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Sebelumnya yaitu ada pantun sedikit. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan pantunnya? Silakan Bang Rifki. Makan malam di tepi pantai. Cakep. Sejuk menyapa jiwa. Cakep. Sujud syukur tak pernah usai. Cakep. Tanpa Tuhan tiada terkira. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bang Rifki. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Ibu tanya dulu ini ya, apakah kalian pernah melakukan sujud? Pernah enggak? Pernah. Pada saat apa? Sholat. Pada saat sholat. Kalian biasanya sholat apa saja? Maghrib. Sholat maghrib aja. Ada yang lain? Sholat subuh. Terus? Maghrib bisa ya. Karena kita selaku umat Islam, kita itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu itu. Selain itu ada pertanyaan pemantik yang kedua, apakah sujud bisa dilakukan di luar sholat? Bisa. Bisa. Contohnya kapan? Saat merasakan nikmat. Iya, saat kita mendapatkan nikmat. Pintar ya Bang Bekir. Apakah pengertian sujud syukur, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Iya, karena kalau iya cocok sih kalian nggak tahu karena materinya kan mau kita bahas ini. Jadi pengertian sujud syukur itu yaitu sujud yang dilakukan karena kita mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Ya anak-anak paham? Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Baiklah anak-anak, materi kita yang pada hari ini, tujuan pembelajaran yang kita capai: 1. Peserta didik mampu memahami perintah agama untuk melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penyebab dilaksanakannya sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah anak-anak, kita memasuki kegiatan inti. Sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok ya, yang kemarin minggu pagi. Sekarang yang ini kelompok 1 ya, tentang sujud syukur. Ini kelompok 2 ya, tentang sujud sahwi. Yang di sana kelompok 3 ya Kak, tentang sujud tilawah. Kak Mary tolong tutupkan pintu terlebih dahulu. Sebentar. Baiklah anak-anak, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya. Sekarang kalian diberi tugas atau diberi masalah karena model pembelajaran kita yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi kalian itu akan menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi setiap kelompok akan diberi permasalahan. Nanti dijawab dengan menyimak video ya. Sekarang kelompok 1, tolong dicatat dulu ya tugas kelompok 1 ini. Ibu akan membagikan berkasnya. Kalian catat dulu ya soalnya. Ini kelompok 2. Bagus tulisannya sampai. Nah, kelompok 1 silahkan dicatat dulu permasalahannya.
Dicatat pertanyaannya. Tapi ini. Sujud syukur. Apa saja penyebab melakukan sujud syukur? Kurang lebih sama ya. Sudah bang, kelompok 1 sudah dicatat. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Silakan Kak dicatat. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan dicatat. Sudah? Sudah semua? Sudah. Selanjutnya yaitu setiap kelompok menonton video untuk mencari tahu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ya. Diperhatikan ya videonya ya. Sebentar. Sekarang ini video kelompok 1. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semula. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah sujud syukur. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Atau terhindar dari suatu bahaya yang mengancam dirinya. Misalnya selamat dari kecelakaan maut, selamat dari tertimpa bangunan runtuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Kita juga disunahkan melakukan sujud syukur. Jadi, sujud syukur ini hukumnya sunnah. Cara melakukan sujud syukur adalah dengan melakukan sujud 1 kali dan dilakukan di luar sholat. Sujud syukur tidak memiliki ketentuan yang khusus. Demikian tadi video pembelajaran tentang sujud syukur. Semoga Baiklah anak-anak, kelompok 1 sudah selesai menonton videonya. Jadi sekarang kalian boleh mencari jawabannya melalui video tadi dan boleh juga mencari di buku LKS-nya ya. Selanjutnya video yang kedua untuk kelompok 2 ya. Bentar. Untuk kelompok 2 silahkan dilihat videonya. Anak-anak untuk kelompok 2 silahkan untuk menonton tayangan berikut ini ya. Kakak. Nanti sambil menonton lihat juga pertanyaannya. Lihat, ada Bu Guru sedang sholat. Kita tunggu sampai Bu Guru selesai ya. Iya sih Kak. Guru sudah tahiyat akhir. Sebentar lagi selesai Syah. Tuh, Ibu Guru sudah salam. Waalaikumsalam Syifa Aisyah. Kalian yang sholat ya? Iya Bu Guru. Bu Guru, kenapa tadi selesai salam Ibu sujud lagi? Oh itu, tadi ibu sujud sahwi anak-anak. Sujud sahwi itu apa Bu Guru? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita lupa atau ragu. Sekarang kalian sudah mengerti? Iya Bu Guru. Kalau begitu, ibu keluar dulu ya anak-anak. Silahkan kalian sholat ya. Iya Bu Guru. Nah, baik selanjutnya itu untuk kelompok 3. Sebentar ya, Ibu akan tayangkan untuk kelompok 3. Silakan disimak ya untuk kelompok 3. Assalamualaikum. Mungkin saja ya kita disunahkan untuk sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan oleh setiap muslim ketika selesai membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalilnya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggak, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Jadi manfaat sujud tilawah ini adalah surga
sujud dalam sholat, tapi sujudnya hanya Allahu Akbar, terus turun sujud. Ingat, hanya sekali sujud, lalu bangkit lagi dengan bentuk sujudnya sama seperti sujud dalam sholat. Adapun ketika kita membaca langsung mengucap Allahu Akbar dan duduk lagi Allahu Akbar, lalu meneruskan kembali membaca Al-Quran. Dan ini ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah menonton video. Jadi selanjutnya yaitu kalian akan menjawab permasalahan tadi yang sudah dicatat ya pertanyaannya. Anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Ya. Baik, bagus. Selanjutnya kelompok 2 apakah sudah selesai? Baik, bagus. Selanjutnya kelompok 3 apakah sudah selesai? Ya. Kelompok apa yang belum? Kelompok 2 tadi pertanyaannya tentang bahasa penyebab ya. Bantu kawan ya, bantu. Penyebabnya dalam. Baik semuanya. Baiklah, kalau sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 2 sudah ya. Kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur harus dilaksanakan ketika seorang memperoleh nikmat darinya. Dan bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Dengan melakukan sujud 2 kali dan sambil mengucap Alhamdulillah. Baik, aplaus untuk kelompok 1. Maksud dulu ya. Silakan duduk kembali Bang Rifki. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan Kak, silakan diskusikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa pengertian sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. 2. Apa saja penyebab melakukan sujud sahwi? 1. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 2. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukun atau sujud. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Bagaimana tata cara sujud sahwi? 1. Sujud sebelum dan setelah membaca tasyahud akhir. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah, untuk kelompok 3 silahkan bacakan hasil diskusinya. Silakan Kak, satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa pengertian sujud tilawah? Sujud tilawah adalah dilakukan ketika membaca 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Mendengar sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Melakukan sujud cukup 1 kali. Baik, aplaus untuk kelompok 3. Baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan permasalahan. Kalian sudah mempresentasikannya. Selanjutnya yaitu evaluasi dari kegiatan kita pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang apa tadi? Tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tadi apa pengertian sujud syukur, Bang? Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan ketika seorang
memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Iya, jadi sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau di sini ada yang juara kelas, saat bu guru menyampaikan juara 1 Airin Rahmini, seharusnya kita itu langsung melakukan sujud. Ya Kak, bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, insya Allah ya. Selanjutnya misalnya lagi contoh, misalnya kita selamat dari kecelakaan beruntun misalnya, ya kita itu harus melakukan sujud karena kita itu sudah selamat dari kecelakaan itu. Kalau tidak, kita mungkin sudah tiada lagi ya. Jadi ketika kita terhindar dari bahaya, kita pun disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bisa dipahami? Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud dilakukan karena lupa atau ragu dalam jumlah rakaat sholat. Jadi misalnya kalau kita lupa dalam jumlah rakaat sholat, kita itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya anak-anak, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita lupa sholat jumlah rakaat, jangan mengulang lagi dari awal. Kita cukup melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujudnya? Iya, 2 kali ya. Pintar, sudah paham ya. Selanjutnya sujud tilawah. Tadi sujud tilawah pengertiannya apa Kak? Sujud tilawah adalah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran dari ketika sholat maupun puasa. Iya, jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan karena kita mendengar atau kita membaca ayat-ayat sajadah. Misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sholat di masjid ya, ada imam membaca ayat sajadah. Jadi kita itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Cukup 1 kali sujud dan berdiri lagi mengikuti gerakan imam ya. Kalau imamnya biasa, kalau paham ilmunya pasti dia melakukan sujud tilawah. Jadi kalian jangan heran, kenapa ya imam langsung membaca surah ayat sajadah, kenapa ya dia langsung sujud? Ya itu imamnya melakukan sujud tilawah. Paham anak-anak? Ya selanjutnya misalnya kalau kita sedang mengaji di rumah, kita membaca ayat-ayat sajadah. Tadi kan ada 15 surah ya kan? Kalian sudah tahu kan ayat-ayat apa saja kan? Jadi kalian setelah membaca itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Cukup 1 kali sujud, duduk kembali, jangan lupa takbir dan melanjutkan membaca ayat-ayat sajadah. Ya anak-anak, selanjutnya kalian sudah paham untuk semuanya ya? Ada yang masih belum paham? Paham? Paham. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita sudah masuk ke penghujung. Ibu kasih apresiasi untuk kita semua. Semuanya tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas kerjasama dan diskusinya dan sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Untuk memperdalam materi kita, Ibu ada kuis. Mau nggak kuis? Mau. Baik, kalau mau Ibu berikan kuisnya. Kalau namanya keluar, dia yang menjawab kuis dari Ibu. Siap? Siap. Ibu putar ya. Ya Airin. Kak Airin siap? Siap. Siap. Sebentar, Ibu bukakan kuisnya. Kak Airin mau pilih nomor berapa? 1. Nomor 1. Baik, nomor 1 Ibu buka ya. 30 detik Kak Airin, silakan dijawab. Sujud tilawah dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajadah. Contohnya terdapat dalam surah B. Iya, surah. Ibu coba klik, betul nggak nih jawaban Airin? Iya betul, tepuk tangan untuk Airin. Ya. Baiklah selanjutnya sudah siap anak-anak? Ya. Ibu putar lagi ya. Sama siapa nih? Ayo. Nah, Sarah. Kak Sarah siap? Siap Kak Sarah ya, baik. Baiklah Kak Sarah sudah siap? Mau pilih nomor berapa? 3. Bentar ya. Berikut ini adalah sebab-sebab sujud sahwi kecuali. Mana Kak?
Iya, B. Sebentar, kita lihat. Betul, tepuk tangan untuk Kak Sarah. Baik, alhamdulillah kalian sudah paham semuanya ya. Insyaallah ya, siap. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu kita akan memasuki hikmah sujud syukur sahwi dan tilawah. Yang bisa membacakan hikmahnya? Saya Bu. Silakan Kak Airin. A. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. B. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. C. Manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Ada yang bisa membacakan kesimpulannya? Saya Bu. Silakan Kak Sanu. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau lelah terhindar dari bahaya. 2. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. 3. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Baik, anak-anak, kegiatan kita sudah memasuki penghujung. Sekarang Ibu refleksi dulu ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah memahami materi kita pada hari ini? Sudah. Tentang apa tadi? Tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ketiga, apakah kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari? Insyaallah bisa ya. Misalnya tadi kalau kita mendapat nikmat ya, contohnya misalnya kita diberi uang jajan lebih oleh orang tua, kita harus melakukan sujud syukur. Misalnya lagi kita diberikan motor baru, kita pun disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Misalnya lagi kita terhindar dari kebakaran atau tanah longsor atau bencana, kita pun disunahkan melakukan sujud syukur. Begitupun juga sujud sahwi. Kalau kita lupa dalam sholat, lupa jumlah rakaat, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Seterusnya kalau kita membaca ayat-ayat sejadah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Selanjutnya yaitu, baiklah anak-anak, kalian sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu ada tugas atau PR ya, LKP dalam bentuk LKPD. Ibu share di grup WA ya. Silahkan dilihat HP-nya masing-masing. Jadi tugasnya minggu depan dikumpulkan ya. Siap anak-anak? Untuk selanjutnya materi kita yang akan kita bahas yaitu tentang praktek sujud syukur, praktek sujud sahwi, dan praktek sujud tilawah. Siap anak-anak untuk minggu depan? Baik, alhamdulillah kalau sudah siap anak-anak. Terima kasih. Dan akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum itu Ibu memohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu memohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.